Mantan perawat, Bu. Mantan perawat, oke. Jadi sebelum EFC Bu Luciana kerjain apa aja nih Bu? Coba cerita dikit buat kita-kita nih. Selamat malam semuanya, selamat malam Bu Nesta yang luar biasa ya. Jadi kalau saya sebelum di AFC ini buka usaha konvensional rumah makan, ya Bu ya. Modal 30 juta, sewa ruko, harus dikerjakan pagi, kalau nggak habis dijual, terpaksa kita buang karena nggak mungkin dimakan yang itu lagi untuk besok ya kan Bu. Betul, karena kalau makanan kan bisa basi ya Bu. Ya benar, karena saya juga waktu buka usaha rumah makan, saya juga punya sertifikat, harus ada izin usaha dari dinas kesehatan gitu kan. Nah terus tumpur Bu, tumpur setumpur-tumpurnya, tekor-tekornya, bahkan tanah pun terjual ya Bu ya, karena perut harus diisi, anak harus disekolahkan, harus dibayar uang sekolah, uang kuliah dan segala macam. Iya, nah, niatnya mau usaha, bukannya untung malah buntung ternyata ya Bu. Iya benar Bu. Nah, terus, Bu, tapi kita masih mau bertahan hidup, kita buka usaha lagi, jual pakaian monja ya Bu ya, kalau kita bilang itu pakaian monja ya. Nah, belanja 2 bal, modal pertama itu sekitar 17 jutaan ya Bu. Nah, tapi sampai sekarang nih masih ada tersisa di sini Bu. Nggak habis semuanya. Ya Allah, ya karena kan kita harus stok dulu ya Bu, beli grosir gitu ya. Iya, jadi modal pun tidak kembali Bu, modal pun tidak kembali, barang pun masih numpuk. Ya, jadi ya tumpur juga ya kan Bu ya. Nah, terus saya dapat informasi tentang AFC ini dari Bu Herti. Ya saya nggak pikir panjang lagi Bu, walaupun sebenarnya kondisi saya benar-benar di titik minus, saya benar-benar tidak punya uang. Betul. Ya, dan anak saya kuliah saja hampir tidak bisa bayar uang kuliah Bu. Jadi waktu join Ibu ngelakuin apa? Kan bisnis sebelumnya gagal, terus Bu Herti ajak bisnis tapi nggak punya modal. Terus Bu Dewi Luciana waktu itu ngapain Bu? Apakah utang gitu atau gimana? Ya, saya mau ambil peluang ini Bu, jujur saya memang pinjam uang adik saya. Sampai hutang ya Bu? 3.400.000 saya pinjam ya. Ya, untuk join Ruby berarti ya Bu ya? Ya, join Ruby Bu. Dan saya mau upgrade itu pun ke Sapir waktu itu ada sebulan. Mau upgrade Diamond, saya upgrade ke Diamond itu Januari. Iya. Nah, jadi itu dia prosesnya seperti itu Bu. Nah, luar biasa. Saya pinjam, tapi waktu saya pinjam itu, 2 minggu Bu Herti duluan dari saya itu, saya belajar Bu, saya ikut Zoom. Karena saya penasaran, karena waktu saya ikut pertama sekali, Bu Herti bilang Bu Lucy udah bosan miskin belum? Ya udah bosan lah, mana ada manusia nggak bosan miskin, saya bilang begitu ya Bu ya. Terus ini ada LOP hari Sabtu di Medan, mau berangkat nggak? Posisi waktu itu Bu 8:30 malam, saya ditelepon Bu Herti. Nah terus saya tanya suami, Ibu bukannya di Pekanbaru Bu? 2 jam lagi saya Bu dari Pekanbaru. Ya ampun. Terus LOP-nya di Medan? Medan. Masya Allah. Terus Bu gimana tuh Bu? Dari Pekanbaru, mana Pekanbarunya juga bukan di kota ya, 2 jam dari kota ya Bu? 2 jam dari kota. Saya tanya sama suami, Pak, Bu Herti bilang begini, gimana aku berangkat nggak? Gitu kan. Nah terus suami bilang gini, dulu kamu kan nanti produk, tumben kamu mau ikut gitu kan. Tapi kalau kamu yakin, ya sudah. Katanya begitu sama saya. Jadi jam 11 malam saya sama suami, ditemani suami nunggu bus ya dari Kerinci, hujan-hujan, akhirnya saya dapat bus itu berangkat jam 11 malam Kak Nesta, duduk di bangku tempel, di bangku tempel tuh bangku yang kayak angkot gitu ya Bu? Iya kan udah ada bangku ini dua-dua di bus itu kan Bu, saya di tengah gangnya itu duduk pakai bangku tempel. Masya Allah. Dalam hati saya waktu itu begini, Tuhan, aku hanya memperjuangkan anakku. Betul. Kau lihat perjuanganku ini gitu ya kan. Sampai di Medan itu Herti udah bolak-balik telepon, di mana Kak? Aku masih di sini gitu kan. 4:30 saya sampai di Medan. Itu nggak diongkosin Bu Herti tuh ya? Ongkos sendiri ya Bu? Ongkos sendiri. Tapi tiket LOP saya dikasih Bu. Tiket LOP saya dikasih sama Bu Herti. Wih, mantap Bu Herti. Jadi ada usaha dari upline dan downline juga ya? Benar Bu, ada Bu. Jadi saya sampai di sana nggak mandi Bu, langsung karena kan dress code-nya itu batik. Iya. Ya, ditemani Bu Herti saya ke depan di pintu kamar mandi, langsung buka rok aja. Yang penting saya pakai dress code batik gitu kan. Saya ikuti. Ya, saya ikutin itu, saya penasaran dengan produknya karena memang
dalam hati saya begini, karena saya manusia anti produk, saya harus paham produknya, begitu Bu. Nah itu yang awalnya, karena saya juga butuh, karena saya sakit ya, dari gadis saya sudah asam lambung Bu. Dan saya tidak sembuh nggak tuh Bu pakai obat-obatan? Enggak Bu, setelah konsumsi soalnya suami saya juga asam lambung parah, udah bertahun-tahun pakai obat-obatan nggak sembuh, baru setelah pakai Subahutsu sembuh. Kalau dulu Bu, di tas saya itu pasti ada obat anti dispepsia. Sama betul Bu. Tapi suami sekarang saya juga gitu. Itu sudah say goodbye, nggak ada lagi Bu. Bener Jadi banget. dari November saya tidak pernah lagi kambuh ya, dan tidak pernah lagi mengkonsumsi obat kimia untuk anti dispepsia. Itu nggak pernah, kecuali pernah saya demam. Ya, karena demam kalau udah 38 sekian itu kita harus minum paracetamol. Iya. Itu kan untuk anti itu terus kita kasih. Takutnya kan kejang ya Bu, kalau terlalu tinggi suhunya. Iya, kita kasih seperti anak saya kemarin, tapi saya tembak juga Bu, sepasang pagi, sepasang siang, sepasang malam. Anak saya kemarin demam. Sepasang tuh maksudnya 1 Subah 1 Utsu ya, teman-teman. Iya, nah, ya 1 Subah 1 Utsu. Nah, jadi setelah saya 2 minggu setelah saya dari Medan itu LOP, saya belajar tuh Kak Cecilia, ada Zoom saya ikut, walaupun saya belum join Bu. Saya belum join di situ. Kapan nih Kak joinnya? Begitu terus Kak. Kapan nih gitu. Tunggu Kak, belum cair gitu kan. Saya bujuk adik saya. Nah, setelah adik saya kasih dananya, dia tanya begini ke saya, sampai kapan Kakak baru kembalikan? Karena posisinya pengangguran dan suami dia juga butuh uangnya ya Bu. Iya, dan kita harus kasih tahu kan. Nah, terus saya bilang, entah kenapa waktu itu saya pede aja, saya yakin aja 1 bulan. 1 bulan paling lama saya kembalikan, saya bilang begitu. Nah, jadi saya konsumsi itu awal November, Utsu dan Subah. Nah, saya mulai mengerjakan itu Bu Desember. Mulai kita mengerjakannya cerita-cerita itu Desember. Ibu padahal kan waktu itu nggak ada uang, tapi tetap Ibu konsumsi ya Bu, supaya Ibu tahu produknya itu kayak apa ya. Jadi saya mau buktikan, terus kan karena saya kembalikan nih uang kan gitu Bu ya kan. Jadi saya konsumsi sepasang pagi, sepasang malam, 2 minggu. Terus ini kaki saya ini nggak bisa berlipat dulu begini. Jadi kan saya bersila ini sekarang. Dulu nggak bisa ini. Sering kesemutan Bu, apa gimana? Sakit, karena asam urat saya pernah saya ukur 7,9. Ya. Dan hari ke-14 saya cek ini 5,1. Makanya saya, ini benar nih superfoodnya ini, bukan hanya asam lambung saya yang disembuhkan, yang disehatkan begitu kan. Nah, terus teman-teman bilang, wajahmu kok beda sekarang ya, kok agak bersinar begitu, pakai apa? Katanya gitu ke saya. Enggak, aku enggak pakai apa-apa, aku cuma minum ini. Jadi ada yang penasaran begitu ya saya kasih tahu gitu kan. Tahu enggak kalian kalau arti usukus ini cantik gitu ya kan. Jadi saya jual sedikit dengan mereka bilang wajah saya agak bersinar karena dulu saya pakai orang Papua. Bu Herti juga jauh banget loh Bu, dulu sama sekarang, wow, sekarang glowing banget. Jadi setelah saya cerita, puji Tuhan di bulan Desember saya dapat income 6 jutaan, saya kembalikan dana yang saya pinjam ya. Betul. Mulai saya berjuang terus, ya puji Tuhan, dapat tiket gratis Turki, dapat tiket gratis Western Europe. Nanti kita bareng-bareng ya Bu di Eropa ya. Iya Bu. Nah, Bu Luciana, nanti kita tanya-tanya lagi Bu Luciana nih. Tapi minimal teman-teman dari situ bisa belajar ya. Namanya suatu bisnis. Kadang saya sebel ada orang yang ngomong, tapi saya mau mulai bisnis, tapi saya nggak ada modal. Namanya semua bisnis pasti tetap butuh modal di awal gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau mengusahakan modal itu, ya hidup kita nggak akan pernah berubah teman-teman. Ya udah begitu-begitu aja gitu. Nggak ada modal. Padahal bisnis itu baru akan bisa dimulai bukan dengan modal sebetulnya, tapi dengan kemauan. Modal itu bisa dicari gitu teman-teman. Jadi terbantahkan ya bahwa AFC ini bisnis sultan dari Bu Luciana tadi. Tapi Bu Delfrida, kalau Bu Herti semua kayaknya udah tahu karena udah viral. Bekas mantan petani, segala macam, pernah tinggal di gubuk. Wah, pokoknya luar biasa perjuangannya Bu Herti. Nah, aku tuh belum pernah dengar Bu Delfrida nih. Bu Delfrida tuh sebelum AFC ngapain Bu? Kalau aku tanya Pak Yosep, soalnya jawabannya cuman ibu rumah tangga katanya gitu. Nah, kalau Bu Delfrida kisahnya gimana tuh Bu awal sebelum tahu AFC? Halo, kok nggak ada suaranya Bu? Masih di mute Bu? Iya, diklik dulu yang gambar mic-nya.
Tadi kayaknya udah bisa deh Bu Delfrida. Belum Bu? Nah, oke, sip. Silakan Bu Delfrida. Hilang lagi. Ya, udah Bu. Halo semua, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Saya backgroundnya ibu rumah tangga. Saya 18 tahun berumah tangga, saya nggak ada kerjaan. Kerjaan saya itu hanya masak, mengurus anak, tidur, masak, mengurus anak, tidur. Jadi cita-citanya gitu-gitu aja selama 18 tahun. Benar. Nah, sebenarnya sih ada cita-cita, cuman suami nggak mengizinkan karena suami bilang kalau mencari uang itu adalah tugas suami. Jadi apapun sebenarnya cita-citaku karena memang nggak bisa terwujud karena suami nggak membolehkan gitu. Aku berapa kali coba-coba untuk mencari uang sendiri, tapi suami tetap nggak mengizinkan. Begitu juga dengan join di AFC, suami juga nggak mengizinkan. Ibu yang nawarin Bu Luciana apa Bu Herti? Bu Herti langsung ya? Bu Herti pernah nanya, pernah memberitahukan tentang bisnis ini, tapi di situ aku nggak langsung tertarik. Terus gimana tuh Bu? Tapi karena ada keluargaku yang butuh produk, kebetulan ada saudaraku yang penyakit pembengkakan jantung sudah 6 tahun, terus 2 tahun dia benar-benar nggak bisa aktivitas apa-apa. Di saat drop edaku ini, aku belikan produk AFC dari Herti. Puji Tuhan, edaku beli berapa box tuh Bu waktu itu? 2? Langsung 1 paket aja. Ya, 1 Subah, 1 Utsu ya. Iya, puji Tuhan, edaku ini sehat setelah konsumsi produk AFC. Dari situ aku bercerita ke kawan-kawan, ke tetanggaku, ke kawan satu gereja. Di situ ada juga yang closing, kebetulan waktu itu penyakit paru-paru. Tuhan sehat lagi, yang penyakit paru-paru ini sehat lagi. Herti bilang, udah ambil join, ambil langsung aja, jalankan bisnisnya gitu. Yeah. Aku di situ langsung join, langsung daftar. Di situ aku langsung fokus untuk menjalankan bisnisnya. Tapi, masih di Ruby ya buat itu ya? Atau langsung upgrade Diamond? Enggak, aku langsung 1 paket, penjualan upgrade, 1 paket lagi ada. Karena semua rata-rata yang aku closingkan di pertama-tama itu karena semuanya rata-rata orang tua yang tidak tahu bisnis. Jadi cuman sekedar pada pakai produk aja gitu ya Bu ya? Iya. Jadi aku itu benar-benar modal nol join di AFC. Karena untuk jadi diamond tuh Ibu jual-jualin aja gitu ya si produk-produknya. Jadi lama-lama kan bisa jadi diamond juga ya Bu. Tapi gimana Bu? Waktu itu yang pada beli terbantu semua nggak kesehatannya? Atau ada yang ngerasa mana kok di aku nggak pengaruh gitu? Ada nggak Bu? Rata-rata semuanya terbantu. Alhamdulillah. Apa tuh? Ada yang paling parah nggak? Misalnya pernah ada yang sakit apa gitu, terus baru konsumsi. Apa tuh Bu? Cerita dong Bu sedikit Bu. Mitra aku ada yang penyakit paru-paru udah bertahun, bahkan dia udah ketergantungan obat ya. Puji Tuhan dia konsumsi 3 paket, udah bisa lepas dari obat rumah sakit. Dari situ si pasien ini bercerita-cerita ke tetangganya lagi, akhirnya aku dapat menemukan lagi pasien yang penyakit pecah pembuluh darah pada saat itu. Ya Allah, terus gimana Bu? Puji Tuhan itu juga pasien aku itu yang pecah pembuluh darah sehat lagi dari situ. Konsumsinya berapa saset Bu sehari yang pecah pembuluh darah tuh? Cuman konsumsi waktu itu aku anjurkan sih di awal-awal cuman konsumsi 1 Subah, 1 Utsu gitu aja. Pasang aja sehari ya? Iya. Terus berapa lama Bu dia ngerasa udah membaik gitu? Konsumsi 1 paket. Banyak 1 paket ya? Berarti sebulan ya Bu ya? Iya, banyak perubahan di situ. Dari situ aku rajinlah bercerita sampai aku diamond. Di saat aku diamond, aku kumpul-kumpul bonus aku, terus aku buka ID anakku, ambil diamond untuk stok produk untuk aku jalankan. Mantap. Nah, itu di situ aku jalankan fokus aku di situ. Suami masih belum izin, belum aku. Padahal udah dapat duit banyak tuh Bu ya? Iya, bahkan aku sampai dapat tiket Turki, suami nggak tahu. Ya Allah, terus gimana tuh Bu? Tapi suami marah nggak akhirnya?
lama sih, sampai aku hampir 2 kali cerai gara-gara masalah AFC. Ya ampun. Tapi kemarin tetap berangkat gimana? Suami akhirnya bilang apa? Apa sekarang udah ya, setuju? karena gini Kak Ernest, aku dari situ waktu udah dapat tiket Turki, suami aku nggak berani bilang aku udah dapat tiket Turki. Jadi suami taunya dari temannya ke temannya gitu, dari lapangan. Terus itu tuh ribut kami, dia nggak terima kalau aku dapat tiket Turki ini, ribut lagi. Jadi dia bilang, yaudah kalau kamu pilih kerja kau itu, udah kerja kau itu ada teruskan, kita cerai aja, aku pergi katanya. Dia meninggalkan rumah 2 minggu. Waduh. Di situ aku bukannya menyerah, aku hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku tidak meninggalkan keluarga aku dan tidak meninggalkan pekerjaanku gitu. Nah, di situ aku dapat tiket Turki. Di situ aku dapat pencapaian bonusnya 30, di atas 37 juta kalau nggak salah pada saat itu. Suami juga belum tahu. Nah, habis itu mungkin suamiku pas keluar dia nggak bawa duit, dia teleponan aku. Bilang kan sama mama dulu ditransfer duit 8 juta katanya gitu. Terus minta tolong ditransfer ya. Nah, aku bilang, emang bapak kamu ada nitip duit sama aku? Enggak loh. Tapi aku mikirnya ya udah, yang penting dia berarti kalau dia minta duit sama aku berarti dia udah perkelahian kemarin udah anggap selesai gitu. Iya benar. Aku kirim, aku transfer gitu. Habis pulang, setelah dia pulang ke rumah, aku nggak ingat permasalahan yang kemarin-kemarin, aku nggak bahas lagi gitu, anggap biasa aja. Nah, habis itu baik, kembali kami bagus-bagus lagi. Jadi di situ aku kan gini mikirnya, berarti suami ini memang betul-betul butuh diperhatikan. Jadi aku setiap aku mau prospek, aku bilang, Bang, aku prospek sebentar ya, aku titip duit di dompetnya itu 1 juta. Setiap aku mau prospek, Bang. Setiap aku mau keluar selalu aku titip, walaupun di dompet itu ada duit, aku bilang, Bang, aku bentar ya, tadi kalau ada nanti yang kurang-kurang aku titipkan di dompet tadi 1 juta ya, aku berangkat ya, dah gitu aja. Biar dapat izin ya Bu ya, biar dapat restu. Bu, tapi ngomong-ngomong, suaminya udah tahu belum Ibu sekarang bukan 30 juta lagi, udah 300 juta nih sekarang dapatnya. Udah tahu belum suami? Jadi, nanti besok-besok kalau udah tahu Ibu ini bukan dilarang lagi tapi disuruh-suruh, ayo kamu hari ini nggak prospek gitu deh Bu. Karena sekarang udah ikut mendampingi Bu. Tuh malah ikut mendampingi ya sekarang, luar biasa. Jadi di situ awalnya karena dia udah tahu kan gini ceritanya mau ke Turki, katanya gini, aku bilang, aku pertama-tama izin Bang, aku ikut ke Turki ya. Terus jawabannya, ya udah pergi aja gitu. Terus aku minta di situ jawabannya belum pas gitu, belum klop gitu. Aku minta tolong Herti, dah bujukin dong biar bisa Opung Doli ikut, biar bisa aku ikut gitu kan. Herti telepon, Opung Doli kasih aja, Opung baru pergi, nggak apa-apa ya katanya. Ya udah pergi aja, nggak dilarang kok gitu. Terus aku bilang, Bang, aku mau ngurus paspor, aku jalan ya gitu kan. Emang kawanmu yang ngurus paspor siapa? Ya udah aku urus aja nanti di Medan. Jangan di Medan, ya udah sama-sama aja kita nanti ngurusnya di Dolok Sanggul gitu, yang dekat-dekat aja. Oh gitu. Akhirnya suami membantu untuk ikut urus paspor. Jadi dari situ aku berarti aku udah 100% ada harapanku bisa ikut Turki. Dari situ sampai sekarang puji Tuhan aku udah didampingi, kemana-mana didampingi. Keren Bu. Soalnya biar gimana pun aku rasa suaminya Bu Delfrida itu terlalu cinta, makanya dia ketakutan gitu. Bukan yang ngelarang karena apa-apa, tapi karena terlalu cinta itu Bu. Buktinya sekarang kan akhirnya udah izin ya Bu gitu. Makasih Bu Delfrida. Nah teman-teman, ini sekarang kita ke ratunya nih Bu Herti nih. Ratu dari dua ratu ini nih. Teman-teman mungkin yang belum tahu, Bu Herti itu tadinya seorang mantan buruh tani, kerja dari pagi sampai sore ya kali ya Bu Herti ya. Itu katanya dibayarnya 50.000 gitu. Nah sekarang Bu Herti sampai udah bisa punya penghasilan 750 juta, apa sekarang udah jangan-jangan udah 800 juta nih kayaknya Bu. Coba Bu, sekarang udah berapa? Iya Bu. Halo Bu Herti. Halo, selamat malam. Ya teman-teman. Apa nih, mulai dari mana nih kita ceritain? Enggak Bu, kalau Bu Herti rasanya teman-teman udah pada tahu nih ya. Aku cuma pengen tanya sama Bu Herti.
tadi kan kita lagi bahas soal mahal. Bu Herti kalau biasanya lagi menawarkan produk atau menawarkan bisnis, terus ada yang bilang, ah mahal. Biasanya Bu Herti jawabnya apa tuh Bu? Kita penasaran Bu. Oh, tergantung apa ya? Tergantung orangnya ya. Kalau aku bilang jarang sih ada orang bilang mahal. Jarang ada orang yang bilang mahal karena kan kerjanya kan aku di online. Ya kan? Jadi aku sudah promoin harganya. Jadi kalau orang mau join langsung hai, salam kenal dah, aku pengen gabung lah. Caranya gimana? Langsung gitu-gitu sih. Karena juga udah tahu harganya ya, Bu. Betul. Betul. Jadi, tapi kalau misalnya ada yang nanya, misalnya dia nggak baca, terus Herti mau bergabung, berapa nih paket Ruby misalnya kan. Terus Bu Herti bilang 3.400.000, terus dia bilang, aduh mahal. Terus Bu Herti biasanya gimana? Jawabnya. Oh, kalau ada orang yang bilang kayak gitu, mahal ya udah, ku biarkan. Biarin, karena capek kita melayani orang yang bilang mahal gitu kan. Benar. Dan memang iya. Kalau ada orang bilang, Bu Herti aku mau gabung lah, gimana caranya, berapa harganya? Oh mungkin dia nggak tahu harga ya. Kalau dia nanya harga, ya 3.400.000, nggak usah kamu malitondi. Arti malitondi, nggak usah kamu kaget ya, aku bilang. Jadi, oh mahal kali katanya gitu kan. Ya sudah aku biarkan. Gitu. Benar. Karena mainnya online. Betul. Gitu. Tapi kalau ada orang, kalau kita lagi offline atau bantu tim kita katanya mahal karena harganya itunya, makanya aku takut membelinya, katanya mana lebih mahal nyawa dibanding ini 3.400.000. Kalau lebih mahalnya 3.400.000 ya udah tahankan aja, katanya sudah bosan sakit. Gimana nih? Kalau memang mungkin kalian nggak bosan sakit ya sudahlah, tahan-tahankanlah ya, gitulah ceritanya. Benar kan? Benar ya Bu, karena namanya suatu barang yang bagus, Bu Herti tuh pernah ngomong ya Bu, namanya emas, masa dijualnya seharga batu bata, benar ya Bu ya? Maksudnya kalau memang suatu produk yang bagus, masa dijual di harga murah gitu kan? Kalau aku juga dari dulu selalu percaya ya. Gimana Bu? Jadi kalau aku bilang gini, kalau kita melihat harga, kita tidak tahu kualitasnya. Tapi kalau kita tahu kualitasnya, kita pasti nggak bilang mahal gitu. Dan kebetulan aku kan paling kalangan bawah nih. Jadi mungkin orang berpikir kan seperti ini, kenapa sih dia bisa? Dia kan dari kalangan bawah, dari yang nggak punya uang gitu sih kan. Jadi mereka pun agak jarang bilang di situ di harga tadi. Iya, jadi karena malu ya Bu sama Bu Herti, masa Bu Herti aja mampu gitu kan untuk mengusahakan gitu, masa mereka nggak mampu sih gitu. Nah, tapi berarti Bu Herti kan, kalau Bu Herti sih aku tahu nih full di sosial media ya Bu, dari FB ya, FB. Jadi teman-teman Bu Herti tuh kerjanya live terus ya Bu, setiap hari pasti live Bu Herti. Iya Bu. Kadang-kadang sih Kak, kadang kalau live aku hari ini kadang mau 3 kali, kadang besok atau besoknya nggak live gitu. Suka-suka gitu. sih Kak. Iya, suka-suka Ibu ya. Emang enaknya bisnis kita kan fleksibel, nggak ada yang atur-atur gitu. Nah, kalau Bu Dewi Luciana sama Bu Delfrida, apa kayak Bu Herti lewat Facebook juga atau gimana Bu? Boleh Bu. Semua mereka lewat Facebook. Oh, mereka lewat Facebook juga sama ya? Ikut juga gini Kak, offline dan online juga kami. Karena kayak aku nih, sayang juga kan kita udah on offline gitu kan, udah ketemu dengan orang ya foto dong, posting di Facebook gitu kan. Iya benar. Nah jadi mereka juga ikutin gitu. Dan memang rata-rata jujur aja ya teman-teman semua, kalau kita jago online, offline juga kita sudah mantap gitu. Jadi kalau kita nggak bisa offline, ya udah mainkan aja smartphone-nya kan, digunakan sih, nggak salah kita meritis. Jadi kalau aku pertemanan member-memberku, ku kasih tahu itu berapa pertemanannya, contoh 1.000, udah genapkan 5.000 orang aja. Kalau kita tekuni, aku aja nggak nyampe 5.000 pertemanan, aku 3.000 pertemanan atau 2.000. Tapi bisa kok punya tim 2.000 lebih gitu, hampir 3.000 gitu kan. Nah, nggak mungkin dari
dari 3.000 pertemanan atau dari 1.000 pertemanan atau dari 2.000 pertemanan, nggak mungkin nggak ada yang sevisi dan semisi dengan kita. Pinomak 10 atau 50 orang seperti itu. Dan 50 orang ini kalau kita bimbing mereka jadi orang, itu pasti bisa berkembang jadi 50.000 orang seperti itu. Namanya bisnis jaringan ya kan Nes? Kak Nes. Betul. Jadi asal ada sih kemauan. Kalau aku sih memang dasarnya ya sudah bukan miskin. Jadi kalau memberku bilang, Erti kamu enak kali penghasilannya sekian. Mereka tidak tahu kalau dulu aku merintis bisnis ini, apalagi sama Ibu Delfrida, kami kena hujan loh, kena hujan-hujanan di luar sana. Terus kami juga pernah diusir ya Del. Kami pernah diusir, kami sudah rasakan ini. Bahkan kami belusukan ke kampung-kampung jauh kali, bisa dibilang 5.000 lagi tiket ke surga, biar nyampe ke surga saking jauhnya. Ya, udah dekat dari surga ya Bu, saking jauhnya ya. Iya benar, saking jauhnya. Itu kena panas-panasan, kena hujan lagi, gosong, gimana lah ya kan. Namanya baru merintis. Nah seperti itu, tapi sekarang ini kita bersusah-susah, besoknya kita bersenang-senang, asal jangan kita menyerah seperti itu. Kami sudah rasakan semua itu, apalagi awal-awal juga kami berintis sama Ibu Luciana, pergi ke Medan, bahkan disepelei atau ditertawai orang, itu udah kami rasakan juga seperti itu. Tapi kan kenyataannya sekarang jadi bisa berbuah menjadi pasif income seperti itu. Sebenarnya sih kalau aku bilang Kak, bisnis AFC ini bisnis yang pernah aku jalankan di sebuah bisnis produk ini paling gampang dijalankan. Jadi nggak penghalang bagiku mahal karena memang saya sendiri Kak bisa sembuh dari penyakit lambung yang nggak pernah aku yang nggak pernah aku anggap ini bisa sembuh total, betul. Karena dulu kan aku rajin makan kunyit lah, kuah kunyit itu, terus semua segala udah lah nggak enak ya Bu. Minum obat nggak pernah sembuh gitu. Walaupun aku udah teratur makan tetap juga nggak sembuh. Atau kanjinya seperti itu udah aku makan gitu kan, tapi memang nggak ada yang buat sembuh gitu. Jadi ketika aku konsumsi usukushi subarasi kita sembuh, ya itu bisa kita ceritakan ke orang, dan itulah diri kita inilah yang kita ceritakan ke orang, sehingga ya kalau kita udah ceritakan diri kita, apalagi dengan yakin ya kan, banyak orang udah sembuh Kak, tapi nggak yakin menceritakan ke orang. Nah itu yang perlu diubah. Yang diubah itu adalah ini percaya diri ya kan Kak. Nggak mungkin orang sukses kalau nggak percaya diri. Tapi kalau kita sudah kuasai percaya diri, itu pasti sukses. Benar. Iya, karena gimana kita bisa bikin orang lain percaya sama kita, ya Bu? Kalau kitanya nggak percaya diri, gimana kita bisa bikin orang lain buat percaya sama kita, ya kan? Kalau kitanya nggak yakin sama produk misalnya, gimana kita bisa meyakinkan orang lain buat yakin sama produk? Benar nggak Bu? Waktu itu makanya Bu Herti pernah ngomong teman-teman, kunci nomor 1 sukses di sini adalah percaya diri, gitu ya Bu ya? Iya Kak, memang itu yang kumiliki. Kalau nggak percaya diri aku, mungkin aku nggak bisa ya, karena relasi aku nggak ada. SMP doangnya aku, ya kan? Dari pertemanan SMP pun aku udah lupa saking bodohnya dulu aku di sekolah. Aku paling bodoh di sekolah. Jadi aku nggak ingat siapa-siapa kawanku seperti itu. Jadi aku mau, dan juga menikah pun aku sama tetanggaku pun aku enggaknya keluar gitu kan. Jadi nggak ada memang relasiku, siapa-siapa pun nggak ada. Cuman mengandalkan Facebook lah seperti itu. Jadi nggak ada sebenarnya alasan aku nggak bisa sukses. Udah garis-garis tangan si Herti itu, udah garis-garis tangan si Ibu Delfrida itu, si Lucy lah, si lain lah gitu kan. Sebenarnya kita ini semua punya kita ini sebenarnya bisa berhak untuk berhasil kalau kita mau merubahnya. Terkadang kita kan udah biar miskin asal bahagia. Hello, gimana mau bahagia, beli ikan asin nggak sanggup ya. Orang kaya aja belum tentu bahagia, apalagi orang miskin ya Bu, salah besar itu. Iya, jadi intinya buat kita teman-teman semua, ya mari kita kuasai percaya diri, jangan kita ragu-ragu. Erti bagusnya produkmu itu, gimana ya? Kurasa bagus itu. Aku pasienku udah ada sembuh loh, bagus itu. Kurasa ya, kurasa. Bisa kau jamin katanya pula lah itu kan? Aduh, enggak bisa. Aku takut lah kalau gitu. Itu enggak masuk akal itu. Enggak bisa, enggak akan bisa closing kalau kayak gitu penjawaban. Jawaban. Benar banget Bu. Tapi kalau kita bilang ini,
Ya, bagus. Ini sudah memiliki paten fungsi. Ini Usukushi 3 paten fungsinya. Ini Subarashi paten fungsinya ini. Dan saya sendiri sudah merasakan. Saya sembuh dari penyakit lambung, migrain, malaria, pinggang panas. Suami saya batal operasi polip dan juga kolesterol normal. Nah, jadi fungsinya daripada ini adalah regenerasi sel. Nah, jadi kita ceritakan ya kan, hey, kalau sudah berkata dengan paten, di atas paten tidak ada lagi hasian. Serius, Tandi gitu. Benar. Karena gini loh teman-teman. Bu Herti ini kan udah pernah di MLM produk juga ya Bu sebelumnya gitu. Tapi emang benar. Oh belum pernah kalau MLM produk ya karena memang nggak mau ya. Benar. Tapi teman-teman biasanya ini dari cerita teman-temanku ya gitu yang memang udah pernah MLM produk. Rata-rata semua MLM itu pasti mengandalkan satu testimoni. Padahal jujur ya kalau aku sebagai orang luar aja gitu ngelihat suatu testimoni, aku pasti nganggep bisa aja rekayasa. Bener nggak Bu? Kalau yang namanya testimoni itu kan bisa aja rekayasa, tapi tadi kenapa Bu Herti berkali-kali menekankan paten, teman-teman? Yang namanya produk, coba silakan dicari kalau ada yang punya paten fungsi selain EFC, coba bilang. Produk MLM ya, gitu. Kalau produk di luar MLM itu memang banyak yang punya paten fungsi. Contohnya paracetamol, itu ada paten fungsinya, meredakan nyeri dan demam. Tapi untuk MLM produk hanya EFC satu-satunya loh, teman-teman, yang punya paten fungsi. Dan itu sangat luar biasa, karena itu tadi, kalau testimoni, sekedar testimoni, itu tidak ada uji klinisnya, tidak ada jurnal ilmiahnya, tapi kalau EFC ada. Nah, aku sekarang mau nanya Bu Dewi Luciana lagi nih. Biasanya nih Bu, kalau misalnya Bu Luciana ada calon member gitu, prospekan di sosial media yang nanya-nanya ke Bu Dewi Luciana, Bu, ini produk apa sih? Terus ini bisnis apa? Biasanya Bu Dewi Luciana jawabnya pertama gimana tuh Bu? Ya. Makasih Kak. Ya. Biasanya kalau ada yang seperti itu di sosial media, nah, misalnya kan kadang di komen Facebook atau di inbox kan orang begitu suka ya. tuh ya nanya-nanya apa ini terus, Kak gitu. Nah langsung itu saya coba telepon aja itu Bu lewat inboxnya. Saya nggak dapat itu kan, nggak ada nomor handphone kan. Saya coba telepon lewat inboxnya. Ketika dia angkat, saya coba katakan begini. Saya jelaskan bagaimana sudah pernah dengar atau belum sebelumnya. Nah, kalau sudah pernah dengar, nah tinggal saya kasih tahu aja pemahamannya secara produk, secara produk. Saya tanyakan begini biasanya Bu, Eda punya keluhan sekarang, misalnya begitu ya. Tanya dia punya penyakit nggak gitu ya. Itu ada keluhan sekarang. Siapa tahu aja dia cuma butuh bisnisnya ya kan Bu ya. Kita kan nggak tahu. Nah, tapi karena dia di komen kita dia sebutkan tentang produk AFC ya saya tanya, apakah dia punya keluhan sekarang? Nah, jadi kalau dia misalnya dikatakan, iya aku ada keluhan istriku sakit ini hipertensi bla 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 misalnya begitu ya Bu ya. Nah, terus itu langsung saya bilang, nah ini tepat nutrisi ini tepat untuk istrinya itu karena apa? Karena paten fungsi di Subarashi ini ada loh anti hipertensi, saya katakan begitu. Nah, terus nanti di Usukushi ini ada untuk menaikkan atau menjaga imunitas tubuh kita. Nah, ketika imunitas tubuh kita sudah terjamin atau sudah ditingkatkan, dia itu seperti benteng atau seperti pagar ketika virus atau penyakit yang lain mau datang sudah ada pertahanan. Nah, misalnya seperti itu Bu yang saya sampaikan. Nah, jadi ketika dia sudah paham, baru nanti kita sambung lagi yang lain begitu. Nah, terus dia kan tanya harga tuh, sama seperti yang kata Bu Herti tadi, ya kan, nggak usah kita bujuk-bujuk dia. Misalnya harga mahal kali ya, udah nggak usah lah. Berarti dia kan nggak perlu kesehatannya, begitu dalam pikiran saya begitu Bu. Nah, kalau dia bilang harganya berapa itu ya kira-kira Kak, misalnya begitu. Nah, memang ini sepakainya 3.400.000. Jangan terkejut ya, karena memang dia punya paten fungsi dan tidak ada nutrisi yang lain yang punya paten fungsi selain daripada produk AFC. Mau kemana pun Anda cari silahkan, saya bilang begitu. Jadi memang nggak ada harganya, ya ada dong kualitasnya, saya bilang begitu. Nah, kalau dia sudah terbuka mindset-nya, dia katakan, oh ya, tunggu ya, saya siapkan. Ya boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah punya dananya, silahkan. Kalaupun sekarang kamu mau ambil, silakan transfer ya, kirimkan datanya biar kita kirim dari stokis terdekat. Nah, paling begitu Bu. Betul. Jadi nggak usah meyakinkan orang ya. Kalau memang dia peduli sama kesehatannya, aku rasa berapapun harganya pasti orang bayar ya Bu. Bahkan benar, Bu. Kemarin tuh kita di Bekasi kan dengar sendiri ya seorang ibu yang sampai ngejual mobil buat bisa konsumsi Suba Utsu karena dia bilang nyawanya lebih berharga daripada Suba Utsu dan dia yang udah divonis dokter umurnya tinggal sedikit lagi gitu, tinggal berapa minggu lagi, itu benar-benar bisa pulih total dari sirosis hati loh teman-teman. Padahal sirosis hati tuh kayak udah
Ya itu sudah papan itu hatinya sudah. Ya, udah parah sekali gitu kan ya, Bu ya. Nah, itu kan jadi kalau saya simpulkan maksudnya Bu Delfrida itu maksudnya Bu Luciana, kalau memang orang butuhnya produk, dia ada penyakit, ya kita jangan panjang-panjang jelasin bisnis ya Bu ya. Benar Bu, Nah, benar. sekarang kalau dia nanya Kak, itu bisnis apa? Biasanya Bu Luciana jawab pertanyaannya apa, Bu? Kalau nanyanya langsungnya ke bisnis gitu. Oh, ini pengalaman pribadi saya selalu bilang begini. Ini cuma bisnis lewat mulut saja, saya bilang. Jadi sangat praktis. Simpel ya, Bu, jelasinnya cuma gitu ya. Kalau kita hobi ngerumpi, ini pas untuk kita ini, saya bilang. Cuma ganti topik doang, gantinya jadi topik AFC. Jadi bukan orang lain yang kita ceritakan lagi, kan gak nambah dosa, Kak. Bener. Daripada gibah ya, Bu. Ibu-ibu kerjanya gibah soalnya, ngomongin tetangganya lah gitu kan. Nongkrong di warung miso yang diceritakan orang lain. Nah, sekarang kan kita ganti topik. Kita ganti topik dengan AFC yang bisa menghasilkan, yang bisa menyehatkan kita dan keluarga kita, begitu. Keren banget. Jadi simple, ini adalah bisnis dari mulut ke mulut. Karena emang basic dari bisnis MLM atau direct selling, ya namanya aja direct. Direct tuh artinya langsung, teman-teman. Jadi memang dari mulut ke mulut kayak gitu. Wah, keren banget, Bu, Ibu. Nah, sekarang aku mau ke Bu Delfrida lagi nih. Coba Bu, kemarin aku lihat foto-fotonya nih, bertiga ini nih, ratu-ratu geng Batak Medan ini nih, keren-keren banget nih di Turki. Wih, gaya banget foto-fotonya di Instagram. Coba Bu Delfrida, apakah ini pertama kali Bu Delfrida ke luar negeri gitu kan? Terus yang Ibu rasain selama di trip AFC kayak gimana, Bu? Soalnya terus terang aku udah ikut trip AFC udah 3 kali. Udah ke Amerika, ke Turki, ke Bajo. Itu rasanya seperti kita diperlakukan kayak ratu gitu, kayak raja, yang laki-laki, yang perempuan kayak ratu. Pokoknya dikasih makanan yang enak-enak, tiket pesawat dibayarin, pesawatnya juga pesawat mahal loh teman-teman. Kemarin itu aku naik Emirates sama SQ, pokoknya nggak pernah yang jelek ya, pesawatnya benar-benar pesawat bagus. Hotelnya selalu yang bintang 5. Kalau Bu Delfrida, aku pengen denger pengalaman Ibu kemarin happy-happy sama bertiga, gimana Bu rasanya, Bu? Iya, Bu. Langsung ketawa-tawa semuanya. Belum move on ini. Kemarin gimana Bu? Pulang dari sana apa diarak nggak di kampungnya? Kemarin diarak nggak? Enggak sih, enggak diarak. Cuman memang ini pengalaman pertama tahun ini jalan-jalan ke luar negeri ya. Karena AFC, jadi memang banyak ceritanya. Tuh kata Pak Yosep, pulang dari Turki semuanya langsung closing massal ya. Iyalah, karena orang melihat ya Bu gitu, kayak wah keren banget gitu kan. Ini aja aku di posisi di tempat ruang calon mitra. Di situ aku bisa ini aku prospek 5 menit, closingnya berapa paket? 20 paket. Wah, gila. 20 paket berarti 20 dikali 2 ya Bu ya? Pairing. Wah, keren banget. Terus Bu, gimana Bu pengalaman keluar negeri kemarin tuh Bu? Iya, memang keren kali lah karena ini pengalaman pertama tahun ini di jalan di luar negeri. Jadi situ memang banyak kisah-kisah lucunya. Kita memang difasilitasi AFC itu memang sangat keren ya. Kita dikasih hotel yang terbaik, kita dikasih makanan yang terbaik, walaupun makanannya itu nggak bisa kita cicipi karena rasanya memang bukan rasa enak di lidah orang Indonesia kan. Jadi banyak cerita lah memang. Kalau sih soal masalah Turkinya tuh, pokoknya Turki itu adalah keren. Impian banyak orang kan, belum terbang. Belum. Turki belum keren, nanti Eropa jauh lebih keren lagi Bu. Wah. Iya, tahun depan ke Eropa. Benar. Aku nggak sabar nih, soalnya aku mau bareng sama gengnya Bu Herti nanti. Nanti ke Jepang juga insya Allah kita bareng-bareng ya Bu Herti ya. Gitu. Nah, iya Kak. Bu Herti, aku sekarang mau ke Bu Herti lagi. Bu Herti itu kan luar biasa banget ya. Sebenarnya nggak Bu Herti doang, Bu Dewi Luciana, Bu Delfrida. Itu mereka ini teman-teman bertiga kerjanya closing terus. Bener-bener kayaknya tuh tiada hari tanpa closing. Bu Herti cerita sedikit dong. Apa sih yang Ibu Herti lakuin setiap hari supaya ada lagi member masuk, selain emang setiap hari live ya. Apalagi Bu tips buat kita semua nih biar
bisa kayak Bu Herti gitu, setiap hari ada closing terus? Coba Bu cerita, Bu. Doanya diperbaca. Bu, doa ya Bu ya. Jujur. Apa Bu? Jujur gitu. Jujur. Jadi, iya. Aku kan sudah banyak menanam ini di Facebook, ya kan. Jadi walaupun kadang aku kan kayak hari Sabat itu kami kan advent, hari Sabtu itu kami tutup tutup dari pekerjaan handphone. Asli 24 jam handphone itu tidak bisa bekerja gitu kan. Nah, tapi di hari Sabat itu aku punya penghasilan 12 juta. Itulah berkat Tuhan itu, Kak. Jadi teman-teman ngerti nggak? Jadi Bu Herti ini ada satu hari yang khusus ibadah ya Bu, nggak ngapa-ngapain sama sekali teman-teman. Tapi di hari beliau nggak ngapa-ngapain itu tetap masuk 12 juta ya Bu? Iya. Terus Bu? Nah jadi makanya ketika kita mau memulai bisnis itu, memang di awal kita harus bekerja keras supaya di akhir kita menuai kan. Jadi kayak ini, kayak hari ini jujur aja, aku tidak ada orang gitu kan. Aku hanya bantu timku tadi keluar rumah. Terus hari ini 3 orang menyerahkan diri ke WA langsung transfer. Ini malam ini udah datang transferan ini. Aku lihat nih WA ini masuk langsung. Aku tidak tahu seperti apa gitu kan. Mungkin kali karena kerja kerasnya dilihat di awal ya kan. Atau memang dan satu kalau kita sudah menggeluti sebuah bisnis ya jujur aja sih kita menjalankannya ya kan. Harga jangan dinaik turunkan dan jangan kita nego-nego. Jangan curang ya Bu. Benar tadi Bu Herti bilang tuh kita harus jujur. Benar-benar. Kalau kita sudah curang, sudah melakukan yang tidak benar, itu nggak lama suksesnya gitu. Betul. Jadi marilah kita jaga integritas kita juga kan. Pokoknya intinya sih kayak tadi semangat, percaya diri. Ya bekerja keras. Kalau kita sudah menyerah, perjuangan sudah selesai. Nah, apa tujuan kita ke depannya? Mau beli mobil kah? Mau beli rumah? Mau beli apa? Semua bisa gampang di sini. Mau jalan-jalan keliling dunia. Aku juga Kanesta baru ini keliling ke luar negeri. Kanesta, maksudnya pertama kali ya Bu? Dapat reward ke luar negeri, baru berangkat, baru ini. Dan memang rasanya sangat bahagia Kanesta. Kami selalu live tiap menit, tiap detik, tiap apa. Aduh, pokoknya kalau kami ke kabupaten aja kita cuci tangan kerennya kan cuci tangan ada yang pakai sensor. Aku jujur aja kan sampai ketok-ketok itu itu. Padahal tinggal ditaruh di bawahnya aja Bu, nggak usah diketok-ketok. Itu. Jadi aku pun nggak malu menceritakan melive-kan itu di Facebook. Ngapain sih malu, memang dasar bodohnya orangnya aku. Tapi gini loh, orang bodoh aja bisa sukses gitu kan. Artinya orang yang nggak tahu nyalakan air atau memang nggak tahu sensor, bahkan di kamar mandi itu kami pergi ke toilet itu rupanya ada sensor juga kan. Tarik kayak gini. Saya sekali, bisa aku diketahui Kak. Ya memang ini langsung nggak dibuat seperti itu kan. Iya. Soalnya sekarang semua tuh udah nggak pakai dipegang-pegang Bu. Kita cuman tinggal gini dia udah keluar sendiri airnya gitu. Ini cuma Kak. Itu yang nggak tahu Kak. Dan Ibu Dewi udah hampir satu mobil di toilet pesawat Kak. Nggak bisa dipakainya pintu toilet. Aduh, seru banget. Iya, seru kali loh Kak. Makanya jadi di dalam seru 10 hari di Turki itu income kami gila-gilaan itu Kak naik. Aku padahal lagi jalan-jalan ya Bu. Lagi nggak kerja loh. Lagi nggak kerja teman-teman. Dapat 15 juta satu hari. Luar biasa. Makanya Kak income bisa naik sebesar itu dan kita tuh dapat tiket loh Kak selama di luar negeri. Padahal kita kerjanya di live nggak bisa buka kamar mandi atau di live juga. Jadi orang melihat, ini kok orang sebenarnya orang polos lah dibuat ya gitu. Mungkin polos dia tapi bisa sukses gitu. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nah, kenapa dia nggak bisa? Kenapa dia bisa? Akhirnya banyak menyerahkan diri seperti itu. Karena
rugi sekali kita kalau kita nggak ngambil peluang. Zaman sekarang sudah zaman digital. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu kita, apalagi kita selama ini, ngapain sih kita mikirin yang gagal, kan selama ini kita sudah gagal. Aku itu aja kita, makanya aku selalu ingatkan ke teman-teman Facebook, jangan kita memikirkan kegagalan lagi. Kita selama ini sudah gagal, udahlah, rubah aja lah mindsetnya, coba aja ambil peluang. Kalau kita sudah ambil peluang, kerjakan. Ya, kuncinya itu dari ya keyakinan dan juga kita juga harus pahami materinya, sistemnya. Memang jujur aja aku udah banyak tim gitu kan, banyak sponsor juga, udah nggak sebanyak Kak Nesta sih, ya. Kalau Kak Nesta bisa aja nih Ibu nih. Bentar lagi aku juga kalah nih sama Bu Herti. Jadi aku kalau ajari memberku, kalau udah di transfer orang itu, aku langsung bilang ke mereka, aku tetap kok kalian jangan sungkan telepon aku. Betul. Kalau apapun yang nggak dipahami, telepon aku kan banyak loh yang mau kuhadapi juga kan. Dan jangan kita segan-segan telepon gitu. Betul. Jadi intinya buat kita semua teman-teman, kalau kita mau sukses, jalinlah hubungan kita ke leader kita. Jangan kita meninggalkan leader kita. Selaku aku sendiri ya, selaku aku semasi aku aktif di bisnis ini, aku tidak akan meninggalkan timku kecuali mereka meninggalkan aku. Seperti itu. Jadi intinya ya, kuasai kita lah percaya diri tadi. Ya, jangan karena dibilang mahal kita jadi takut. Perjuangan kita ada juga kayak gini Kak, membuat orang jadi menyerah. Aku udah makan itu, padahal nggak makan sih 3 paket, padahal dibagi-bagi sih keluarganya. Sebenarnya sudah ada perubahan sih, ada ya, aku dengar ya ini, makanya aku ceritakan. Nah, sebenarnya dia sudah sembuh dari penyakit pinggang panas ya. Baru lemak dia sudah pernah testimoni, lemak dia sudah hilang. Jadi dia bilang karena dia nggak bagus hubungan dengan leadernya, dia jelek-jelekin itu. Jadi jangan kita menyerah. Ketika kita menyerah, perjuangan kita sudah selesai. Dan dia nggak berani sama aku karena bukan aku leadernya asli gitu kan. Jadi buat kita semua, ada aja di luar sana yang membuat kita down. Ada aja di luar sana yang membuat kita pokoknya bagaimana lah supaya kita menyerah, apalagi member yang baru join ya. Di sini kan mungkin banyak sekali member-member yang baru join ya. Percayalah kalian, kuasai kalian lah bisnis ini, materi bisnis ini, produknya, tentang marketing plan-nya, dan jalin hubungan yang baik dengan leadernya. Jangan merasa kita sudah pintar, sudah hebat. Nah, jadilah pokoknya kalau kita sudah kuasai itu, kita sudah bisa menghadapi segala tantangannya. Aku sih seperti itu. Pokoknya teman-teman, kenapa aku bisa seperti ini? Karena aku yang memutuskan aku sukses. Karena aku sudah bosan miskin. Kalau makanya teman-teman aku bilang, kamu enak kan sekarang ya. Kenapa aku nggak bisa closing? Mungkin kamu belum bosan miskin. Itu aja aku bilang. Aduh, udah bosan kali pun aku miskin sekarang katanya. Ya buktinya nggak semangat, statusnya aja mau satu dalam 5 hari, gimana mau punya bonus, bergerak saja, ya kan? Iya. Ya seperti itu Kak. Benar-benar. Sangat bersyukur juga di bisnis ini kita teman-teman bisa jadi saluran berkat ya, terutama di bisnis ini kita saluran berkat, karena memang benar-benar kenyataan tim pasien-pasien kita kebanyakan yang sembuh daripada yang tidak sembuh. Karena jelas Bu, kita kan punya paten fungsi ya Bu. Kalau paten fungsi itu udah jelas teman-teman. Iya. Kalau ada duitnya itu beli 20.400.000 dapat ada iman, contoh itu pasti banyak sekali perubahan, bahkan ada yang sembuh. Aku sendiri berani janji, aku sendiri total kok kesembuhanku nggak kambuh kok. Asal kita jaga pola makan kita, artinya jangan lagi terlambat makan. Kalau kita sudah sembuh, jadi makan sekali sehari lah. Ya nggak mungkin dong. Benar. Nah, jadi harus bisa kita yakin teman-teman kita ya teman-teman. Nah, cara membangun jaringan kita kan fokus ini guna kiri dan kanan ya, banyak sekali sini member-member yang baru gabung. Nah, jadi kita kuatkan dulu fondasi kita, buat dulu sponsor kita sebanyak-banyaknya kalau bisa. Nah, bangun itu jaringan, follow si A, si B, kamu A.
kalau ada kita contoh 5 orang closingan, kita sudah taruh di bawah kamu sudah ada klien saya kerjakan karena kan kita di sini saling kerjasama ya Bu. Kita tuh teman-teman di sini saling memberi omset. Jadi upline dan downline harus sama-sama aktif. Benar ya Bu ya? Kalau kita aktif, otomatis member-member di bawah kita pun akan terbantu gitu teman-teman. Nah, jadi, Bu Herti, ini berhubung udah 8:30, kita mau bagi-bagi hadiah nih. Ada hadiah buat teman-teman yang bertanya. Kita cuman pilih 3 pertanyaan. Ada hadiah dari Pak Yosep berupa t-shirt ya, Pak Yosep ya. Pak Yosep mau bagi-bagi 3 t-shirt ya, Pak Yosep. Ya betul. Ya. Nah, AFC seperti yang kayak Bu Luciana pakai. Wih, keren banget tuh. Itu tulisannya hologram loh teman-teman. Jadi bisa apa? Cahayanya bisa berubah-ubah. Nah, aku mau pilih 3 pertanyaan, tapi syaratnya adalah teman-teman harus nanya langsung. Jadi teman-teman harus nanya langsung, teman-teman on cam tanya langsung ke mereka. Terserah, boleh pilih Bu Herti, Bu Delfrida, Bu Luciana. Ayo teman-teman, boleh 3 orang ya. Raise hand ya teman-teman. Nggak apa-apa, jangan takut untuk bertanya langsung. Jadi nanyanya jangan di kolom chat. Nah, ini udah ada Bu Yanti Pasaribu. Bu Yanti Pasaribu bisa di unmute suaranya, Bu? Ya, oke. Halo Bu Yanti. Iya. Malam, Bu. Malam. Malam. Silakan Ibu. Ibu mau tanyanya ke yang mana? Bebas, boleh pilih. Ibu Herti. Ya, boleh Bu Herti. Bu Herti lagi lapar tuh kayaknya, lagi mau ngemil. Gimana Bu? Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya, apakah memang setiap mengkonsumsi obat itu ada reaksi yang apa ya untuk tubuh yang sakit atau misalnya seperti asam urat, ada reaksinya di sakit yang asam urat itu, Bu? Reaksi apa pemakaian pertama atau hari kedua sampai hari ketiga lah gitu, Bu? Iya, iya. Itu aja Bu. Kira itu aja lah. Oke, siap. Bu Herti, gimana biasanya kalau kita ada penyakit, ada kerasa apa gitu nggak Bu waktu konsumsi pertama-pertama? Makasih ya Bu Yanti pertanyaannya. Oke. Kalau aku sendiri ke pasien-pasien yang sudah banyak aku hadapi, aku bilang teruskan aja. Apalagi kita masih konsumsi setengah paket lah, 1 paket lah. Nah, ini salah satu Ibu Mawar dulunya. Dulunya dia sangat dia dari penyakit kelenjar, betabennya di lehernya ini banyak sekali sampai itu. Kalau ngomong dia besar membengkak gitu. Jadi dia nyampe waktu itu. Gimana nya? Katanya kangen, tapi aku nih malah menggigil, malah digigit-gigit badanku, malah mau mati rasanya aku ini, emosi lah dia gitu. Kamu udah berapa? Aku langsung juga aku nggak tahan lihatnya. Emang udah berapa lama sih makannya batin itu kan? Ya udahlah, sabar aja lah, nggak mungkin seperti cabai rawit di situ dimakan di situ langsung terasa. Ya mungkin itu detox itu ya. Memang aku nggak dibilang kesehatan, tapi aku bilang aja itu benar. Setiap respon tubuh seseorang ya kan, kita nggak bisa samakan dengan respon tubuh yang aku alami. Kalau aku sendiri nggak ada detox, jadi aku bilang itu detox, itu ini pekerjaan si Subarasi dan si Usukusi ini mana sel tubuh yang paling parah itu duluan dikerjakan. Betul banget. Jadi, ketika nanti sudah hilang detoxnya, kamu akan mengalami perubahan. Aku bilang, minggu depannya dia bilang di telepon video call aku, aduh pendidikan sampai dia live di Facebook closing dia, bayangkan. Bisa Masya Allah. Kita sekarang masih 2 bulan dia berjuang. Itu, jadi itu aja teman-teman. Kalau ada merasa detox lah atau silakan bilang, jangan kita sanksi-sanksi, ragu-ragu betul. pasien kita. Itu benar banget teman-teman yang Bu Herti bilang. Jadi karena kandungan utama kita salmon DNA ini cerdas teman-teman. Jadi dia akan mencari sel mana yang harus diperbaiki segera terlebih dahulu. Jadi pasti dia akan menyasar ke situ dulu. Terus namanya lagi diperbaiki, sama kayak mobil nih. Mobil aja lagi masuk bengkel.
pasti diketok-ketok dulu ya kan, maksudnya pasti ada yang terjadi gitu, pasti ada perubahan yang terjadi. Cuman benar Bu Herti juga bilang tadi, ada beberapa orang yang ngalamin detox. Aku sendiri enggak, karena memang enggak ada penyakit apa-apa. Tapi suamiku yang memang GERD-nya parah itu ngerasain detox teman-teman. Jadi dia baru konsumsi 2-3 hari, katanya mual, pusing, diare, pengen muntah gitu kan. Tapi aku suruh terusin, kamu percaya nggak sama aku? Percaya kan? Kamu terusin, aku bilang gitu. Dan itu bener banget, abis itu bener-bener sembuh total, udah nggak pernah beli-beli obat-obatan lambung sama sekali teman-teman, sampai detik ini gitu. Jadi sabar aja, bener-bener memang pasti ada prosesnya, bener Bu Herti bilang, ini kan bukan cabai, begitu dimakan begitu langsung pedas gitu ya. Ini kan kita bukan obat, kita superfood, jadi teman-teman sabar, harus dikonsumsi. Oke, kita lanjut tadi siapa tadi Bu Yanti ya? Bu Yanti kalau nggak salah. Ya, nanti tolong hubungin Pak Yosep untuk mengklaim hadiahnya. Tapi teman-teman jangan kemana-mana. Kita nanti setelah tanya jawab ini ada satu pertanyaan, hadiahnya 1 Hanamai itu nilainya 850.000 loh teman-teman. Jadi jangan pergi dulu ya, mau dapat 850.000 nggak? Nah ini langsung kita ke Pak Luhut. Pak Luhut silakan boleh di unmute Pak Luhut. Bisa Pak? Iya, oke Pak Luhut. Selamat malam. Bapak di mana nih? Di kota apa nih Pak Luhut nih? Selamat malam, saya di Bekasi. Oh di Bekasi, boleh. Mau tanya ke yang mana Pak Luhut? Ya siapapun, tapi yang paling saya ini saya luar biasa ya. Saya tuh sungguh luar biasa melihat itu saya turus ini ya. Sungguh luar biasa. Keren banget ya Pak. Saya ikuti terus Facebooknya juga saya ikuti walaupun pakai nama Facebook istri saya ya. Dan nggak apa-apa Pak. Ya saya melihat luar biasa. Tapi ada yang satu yang saya pertanyakan. Ya. Cara Ibu Herti dan timnya itu kan mereka kan di daerah tuh. Iya. Nah jadi mohon maaf bukan mengunderestimate ya. Iya, Tapi maksudnya cara mereka memasarkan atau merekrut dan cara menjalankan bisnis di daerah, apakah mereka langsung mobile stokis atau mereka memang merekrut secara reguler seperti itu? Paham ya maksudnya ya? Paham. Kira-kira maksudnya apakah setelah mereka sudah jadi member dan sudah punya beberapa tim langsung jadi mobile stokis atau memang menjalankan bisnis ini door to door atau bagaimana itu yang? Ya boleh. Mungkin tadi karena Bu Herti udah jawab, kali ini coba Bu Dewi Luciana dan Bu Delfrida ya untuk bantu jawab ya. Boleh ya Pak ya? Ya silakan. Ya biar Bu Herti bisa makan dulu dengan tenang, kasihan. Oke, makasih Pak Luhut. Nanti jangan lupa hadiahnya diklaim ya Pak Luhut ya. Ya. Dapat hadiah Pak, dapat kaos lumayan tuh. Kaosnya bagus kayak punya Bu Dewi Luciana. Nanti Bapak yang undang ke sini siapa nanti coba bilang ke dia supaya bisa menghubungi Pak Yosep untuk klaim hadiahnya gitu ya, Pak. Baik. Oke, makasih pertanyaannya Pak Luhut. Silakan mungkin dari Bu Delfrida dulu atau Bu Dewi Luciana, bebas. Boleh. Boleh, silakan Bu Delfrida. Nah, kalau saya sih untuk stok, aku kan ada punya ID, yang pertama sudah ID-ku udah diamond, terus aku punya pasangan ID anakku diamond, itu aku udah dapat stok ada 6 karena dia diamond langsung. ID-ku lagi kupasang lagi dapat 6 ID-ku, jadi ada yang 3 diamond, 6 ini aja aku sudah dapat stok itu hampir 20 stok. Jadi ini aja produkku sebelum datang produk dari kantor, ini aja dulu aku kasih untuk membina, membantu timku gitu. Jadi mereka kewalahan saat di lapangan. Itu aja sih kalau untuk saya pribadi. Benar-benar. Karena namanya kita berdagang, berjualan, kalau kita nggak pegang barang, nggak mungkin teman-teman, nggak bisa. Jadi memang bisnis kita itu bukan yang harus stok barang, bukan. Tapi stok barang. Betul, minimal kita tuh punya stok lah. Kayak Ibu tadi, minimal kalau 6 tuh harus ada. Aku sendiri juga di rumah pasti 20 itu pasti harus ada gitu. Kalau Bu Dewi Luciana mau nambahin nggak Bu pertanyaannya Pak Luhut tadi? Ya, terima kasih ya pertanyaannya Pak Luhut ya. Jadi kalau saya juga sama seperti Bu Delfrida, saya juga ada siapkan di rumah. Jadi untuk mempermudah bagaimana mobile atau pendistribusian. Ya. Ketika misalnya member kita butuh produk, ya kan Kak. Jadi ini biasanya kayak di kampung-kampung ini, kayak di tempat kami ini Kak.
Kalau kita misalnya offline ini, ya kan? Kalau kita nggak pegang produk, mereka nggak yakin kalau susah. yang sih mau kita kasih tahu itu. Misalnya ini FC, nutrisi sehat, bla bla bla, misalnya begitu kan Kak. Nah, yang kayak mana barangnya? Kalau kita kasih lewat handphone aja, itu kan di handphone, kita kan nggak lihat jelas katanya gitu kan. Jadi ketika kita bawa ini di produknya Pak, seperti ini dalam kotak ini ada 28 saset. Nah, jadi ini satu paket ada 2 kotak, misalnya begitu, mereka kan langsung ya setidaknya langsung percaya, oh ya, jadi kalau aku kasih uangnya nanti itu langsung bisa saya pegang. Iya, bisa, betul. Misalnya betul, begitu. Jadi betul. Inilah satu cara saya untuk mempermudah saya dan tim saya untuk pendistribusian produk, Kak. Betul. Jadi betul. bagaimana meyakinkan calon member kita terhadap produk yang kita kasih tunjuk ke mereka, yang kita edukasikan. Begitu. Betul, aku setuju banget. Jangan pernah kita prospek offline tapi nggak bawa-bawa produk. Teman-teman, ibu-ibu yang jualan panci, kemana-mana dibawa loh pancinya. Karena kalau nggak gimana orang mau beli gitu kan. Pancinya aja nggak dibawa. Jualan panci tapi pancinya nggak dibawa. Jangan ya teman-teman. Makanya tadi kayak Bu Delfrida bilang, kita stok barang, nanti ada member yang mau join, langsung kita kasih di tempat. Ini loh produknya, mereka bisa bawa. Nah, nanti begitu kita input si member itu, baru produknya bisa dikirim ke kita untuk ganti stok yang tadi udah diambil sama member kayak gitu. Oke, thank you ya Bu Delfrida, Bu Dewi Luciana. Teman-teman harus tahu ya, Bu Herti sekarang udah samurai. Bentar lagi Bu Dewi Luciana nyusul jadi samurai juga nih. Aduh, dan Bu Delfrida juga pasti bentar lagi nyusul juga nih, luar biasa. Jadi Bu Herti udah shogun pasti udah di tangan deh. Mantap. Oke, tadi Pak Luhut dapat t-shirt. Nah, sekarang t-shirtnya masih ada satu lagi. Nancy. Ini Nancy juga dari tadi udah raise hand. Nancy boleh di on cam dan di unmute dulu. Halo Nancy. Halo, iya. Putus-putus Nancy suaranya. Suaranya putus-putus. Aduh. Halo. Masih putus-putus sih. Ya, halo gimana? Atau coba videonya dimatiin. Jadi biasanya nanti lebih lancar internetnya kalau nggak pakai video. Jadi suaranya aja. Ya, sekarang kedengeran, tapi masih putus-putus dikit sih. Masih, aku sih intinya tadi dari beberapa contoh dari Berti, Bu, yang 3 Bu yang hebat-hebat itu, setiap produk misalnya ada, aku tuh terus terang ada jadi kena ekstrim gitu. Gak kedengeran Nancy, gak kedengeran suaranya. Gak kedengeran ya? Iya, putus-putus banget. Kedengeran nggak kalau ya udah deh, ganti aja saya nanti aku chat aja, coba nanti aku tanya di chat aja. Oke, boleh. Maaf ya, soalnya nggak jelas pertanyaannya. Iya. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita ke Bu Fristika aja ya. Ini terakhir ya teman-teman, soalnya pertanyaannya 3 aja. Habis ini kita mau kuis. Boleh, Bu Fristika. Selamat malam, Bu. Malam. Ibu Fristika di kota apa, Bu? Oh, saya di Dumai, Riau. Wow, di Dumai, Riau. Ya. Dari Bu Luciana berapa lama tuh, Bu? Bu Luciana? Oh, jalan tol bisa 2 jam, 3 jam lah. Iya, 3 jaman gitu, ya. Bu. Iya, halo, Kak. Aku kemarin soalnya sempat nemuin member aku juga tuh di Dumai. Oh iya, di mana? Iya. Itu saya cari-cari yang di Dumai siapa. Karena saya sendiri kan, jadi kemarin saya tanya juga sama upline saya. Iya. Di Dumai ada siapa sih biar sama-sama gerak kan gitu, enak. Bener. Banyak loh Bu, ada apoteker di Dumai, member-member saya. Oh gitu ya, boleh dong alamatnya biar boleh nanti siapa tahu bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol ya kan? Iya. Tuh, aku orang Dumai juga tuh, ada Lili tuh. Ya boleh Bu, pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya kan gini, kemarin kan waktu saya mau prospek ada di sini orang dia belum punya anak, ya kan? Jadi lagi promil ya, promil.
Ya, promil. Saya sudah ceritakan semuanya kan, bahwasanya ini kalau normalnya kan ketika suami dan istri berhubungan kan, kalau semuanya baik kan hamil gitu kan. Ya. Kenapa nggak bisa punya anak? Kemungkinan berarti ada sel yang rusak. Jadi ketika konsumsi ini sel yang rusak itu diperbaiki, bisa hamil. Saya bilang gitu kan. Jadi ditanyanya produknya saya jelaskan bisa berbagai macam penyakit. Nah, terus pertanyaan dia dibilang dia, terus si konsumsi ini untuk mama sama bapak saya, memang ada penyakitnya asam urat, lambung katanya kan. Terus ketika asam uratnya dan lambungnya sudah sembuh, kan mereka kan mama saya itu kan sudah menopause. Apa bisa hamil lagi nanti kalau dengan papa saya campur gitu. Gitu, Bu. Jadi saya bingung juga sendiri gitu. Umurnya memang berapa? 50 katanya, tapi sudah menopause. Kalau udah menopause mah nggak bakal bisa hamil lagi, Bu. Oh gitu ya, walaupun konsumsi ini ya. Sudah nggak produktif lagi, Bu. Secara kan medis udah nggak ada produksi sel telur, Bu. Iya, secara medis itu kalau udah usia 50 tahun sudah tidak lagi, Bu. Oh gitu. Ya, itu ya. Walaupun minum sel memperbaiki sel ini berarti nggak bisa, Bu. Dan kalaupun dia hamil itu sudah sangat beresiko, Bu. Iya. Jadi dokter juga sudah harus hati-hati, udah harus kasih lampu kuning kan, harus berhati-hati. Itu sudah resiko berat lah ya, resiko tinggi ya. Oh gitu ya. Intinya kalau sudah menopause nggak bisa lagi ya. Nggak bisa, Bu. Kan kita untuk hamil perlu produksi sel telur. Nah, kalau udah menopause udah nggak ada produksi sel telur lagi. Gitu. Saya bingung. Nggak bisa diganti telur bebek soalnya, Bu. Nggak bisa. Nanti lahirnya anak bebek. Saya pikir saya mau prospek dia supaya hamil, kok jadi mama dia yang ditanya. Jadi Ibu cari lagi yang lain, karena kita banyak banget testimoni hamil gitu ya. Ada yang sudah penantian 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun bisa hamil. Tapi saran saya, kalau untuk program hamil, jangan yang menopause ya. Maksudnya yang masih menstruasi itu bisa, misalnya mereka udah nikah tapi belum punya anak sudah berapa tahun. Tapi ingat yang konsumsi harus suami dan istri. Jadi jangan salah satu aja. Jadi si suaminya harus konsumsi, si istrinya harus konsumsi juga gitu. Oke, Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Jangan prospek yang udah menopause lagi ya, Bu ya. Aduh, Ibu ini lucu. Iya, makasih Ibu pertanyaannya, nanti dapat ini ya. Dapat kaos ya, Bu. Keren kayak Bu Dewi Luciana tuh. Nanti bisa langsung hubungin orang yang undang ke Zoom ini. Nah, teman-teman, Zoom kita tuh setiap hari Selasa dan Kamis. Juga hari Senin dan Rabu ada dari kantor. Kalau dari All Stars kita ada setiap Selasa dan Kamis. Teman-teman waktunya mengundang sebanyak-banyaknya. Nanti Zoom-nya bakal menjelaskan dan seru-seru banget, teman-teman bisa ngundang siapapun ke Zoom setiap Selasa Kamis itu, dan juga Senin dan Rabu disediain sama kantor ya teman-teman. Jadi yang belum join malam ini, rugi banget kalau misalnya tidak join, karena kesempatan kita untuk nanti di Zoom berikutnya, karena kita sudah member, kita bisa undang orang gitu. Nah, Papi Yosep, coba sebelum kita masuk ke kuis, nanti biasanya kalau udah kuis bubaran, kita foto dulu ya? Iya, foto dulu Pak. Nanti orang-orang udah pada bubar. Nih aku sampai ke salon nih, mau ketemu Bu Herti and the gang nih. And the gang. Biasa. Boleh Pak Yosep tolong dibantu foto, bisa Pak? Boleh, bisa. Oke. Teman-teman yang reset boleh diturunkan dulu tangannya. Ya, kita foto bareng. Ini logonya AFC ya teman-teman tuh. Logonya kayak gini. Cuan. Boleh diaktifin ya kameranya teman-teman ya. Kita ya, yang mau ikut foto bareng nanti viral loh di Facebooknya Bu Herti, Bu Dewi Luciana, Bu Delfrida. Ayo, kalau mau nampang segera aktifkan kameranya. Yuk, 1, 2, 3. Atur lihat dulu kameranya. Satu, 2. Oke, slide kedua, 1, 2. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, wah banyak yang buka kamera ya. Slide kelima, slide keenam,
Oke, para pembicaranya berempat boleh foto bareng ya. Iya mau dong Pak. Ayo Bu Herti, konnichiwa lagi Bu Herti. Kita foto berempat. Ya. 1, 2. Oke, satu ulangi 1, 2. Siap. Oke. Nah, sekarang aku mau kasih pertanyaan. Teman-teman yang perhatiin dari awal sampai akhir pasti bisa jawab pertanyaannya. Teman-teman, formatnya gampang, cukup nama, spasi, jawabannya. Ingat, hadiahnya 850.000 loh, teman-teman. Pak Yosep, mungkin nanti bisa bantu cek-cek juga ya, Pak ya, jawaban yang benar. Boleh, Kak. Ya, ini aku kasih batas dulu, jangan ada yang ketik di bawah ini. Nah, teman-teman ingat formatnya nama, spasi, jawaban. Pertanyaannya adalah, tadi jangan langsung ketik sekarang ya. belum ada pertanyaannya nih. Ini Bu Matria Purba udah nama aja nih. belum Bu, jangan ditulis dulu. Nama, spasi, jawaban. Nah, pertanyaannya tadi kan Bu Dewi Luciana cerita, beliau itu tadinya juga usaha pakaian bekas. Nah, apakah sebutannya untuk si pakaian bekas itu? Wah, langsung tuh jari-jari Thanosnya keluar semua. Bu, yang bener Monje apa Monja, Bu? Monja. Jadi kalau yang jawab Monje salah. Bentar, kayaknya udah ada nih yang benar. Adi Darmi kayaknya benar tuh. Siapa? Bu Adi Darmi tadi ya, bukan ya, Bu? Tapi nomor 1 kayaknya Pak Yosep bisa bantu nggak? Kayaknya Mom Leo. Di aku yang bener Monja ya? Yang benar Monja pakai J. Pakai J ya. Oh iya. Mom Leo di bawahnya sebenarnya ada lagi Lili, tapi Lili kalah cepat sama Mom Leo. Ya, jadi Mom Leo dapat 1 essence Hanamai, itu essence yang mewah banget, 850.000. Nanti bisa hubungin orang yang undang ke Zoom ini supaya nanti bisa diarahin untuk dapat nomor saya. Soalnya nanti hadiahnya akan aku yang kirim gitu. Nah, akhir kata nih teman-teman, mumpung belum jam 9, sebagai penutup aku mau minta Bu Herti, Bu Dewi Luciana sama Bu Delfrida kasih satu closing lah gitu buat kita. Maksudnya kayak rahasia dari Bu Herti, Bu Dewi Luciana sama Bu Delfrida, salah satu aja. Misalnya Bu Herti, kita harus percaya diri gitu. Misalnya Bu Luciana apa, Bu Delfrida apa, bantu kasih kita teman-teman yang lain mungkin yang saat ini belum sukses supaya mereka semangat lagi dan mereka tahu harus gimana sebetulnya di bisnis ini. Mulai dari Bu Delfrida dulu deh, baru Bu Dewi Luciana, baru terakhir Bu Herti. Boleh Bu Delfrida? Belum di-unmute, Bu. Ya, gimana Bu? Biar kita bisa sukses nih kayak Bu Delfrida juga. Kalau saya ditolak sekali, 2 kali, 30 kali nggak menyerah. Lanjutkan aja. Jadi karena jangan pernah takut ditolak ya, Bu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Benar. Itu aja, Bu? Ya, itu aja. Keren. Ingat teman-teman, Nabi aja dari dulu juga ditolak, diusir, bahkan diludahin, ditimpukin, tapi nggak menyerah. Itu ya teman-teman. Kalau kita menjalankan sesuatu yang baik, sifatnya mulia, tujuannya juga baik, kayak Bu Herti tadi bilang, jadi saluran berkah, kenapa mesti takut ditolak? Karena toh kita hanya berusaha menyampaikan informasi. Penerimaannya gimana, itu terserah orang gitu. Makasih Bu Delfrida. Makasih juga waktunya malam ini. Nah, kalau Bu Dewi Luciana, kasih kita tips dong Bu, apa gitu Bu, supaya kita bisa sukses kayak Ibu juga nih, udah mau jadi ibu samurai juga nih. Aduh, luar biasa. Semoga ya Kak. Gimana Bu? Jadi kalau saya Kak Nesna begini, kalau saya mengunjungi calon member itu, jangan ada di mindset kita itu pasti closing. Ya, betul banget. Jadi ketika dia tidak ambil keputusan saat itu untuk join, kita nggak merasa ciut gitu, nggak down gitu ya. Jadi anggap saja kita ya berbagi informasi itu bercerita, tulus saja lakukan gitu. Jadi ketika dia closing, ya kita senang, tapi ketika dia nggak closing kita senang karena nggak jadi beban begitu. Betul, keren banget. Ya benar teman-teman, karena di bisnis ini beda ya sama bisnisnya Bu Dewi Luciana yang sebelumnya. Ketika kita gagal, modal kita hilang.
nangka habis, lenyap gitu ya. Tapi kalau di bisnis kita ini, kita gagal pun besok tinggal prospek lagi, besok tinggal prospek lagi. Paling keluar uang buat ongkos kita prospek orang, tapi kalau kita lakukan secara online pun kita nggak keluar uang kok gitu. Jadi teman-teman jangan takut gagal di sini. Kalau di bisnis konvensional, teman-teman bikin usaha apapun gagal, ya itu tadi kalau makanan basi, ya kan? Kalau barang, stok barangnya nggak laku, ya udah. Tapi kalau Suba Utsu minimal nggak laku sama sekalipun kita bisa minum, kita sehat gitu kan teman-teman. Jadi jangan pernah takut gagal di bisnis ini. Dan benar tadi yang Bu Dewi Luciana bilang, jangan pernah kita berangkat prospek orang dengan tujuan harus closing hari itu juga. Nanti biasanya kita jadi buru-buru, kita jadi kayak ayo dong gitu. Ingat ya teman-teman, nggak ada orang senang dikejar-kejar. Semakin dikejar orang pasti akan makin kabur. Gitu. Binatang aja dikejar-kejar lari, apalagi manusia. Jadi teman-teman jangan memburu-buru orang, harus sekarang juga enggak. Jadi justru kalau kita santai, kita nyaman, kita bikin prospek kita merasa nyaman sama kita, dia seneng ngobrol sama kita, barulah akan terjadi closing. Dan ingat, cari kebutuhannya. Kayak tadi Bu Dewi Luciana bilang, kira-kira dia butuhnya produk atau bisnis. Ya udah, nggak usah panjang-panjang jelasin. Kita masuk dari salah satu itu dulu aja, gitu ya Bu ya. Makasih banyak Ibu Samurai kita. Nggak apa-apa, udah sedikit lagi. Nah, sekarang Bu Herti nih Bu, kasih kita wejangan, tips gitu ya. Gimana sih Bu biar kita tuh bisa sukses kayak Bu Herti dan dua jenderal-jenderalnya ini gitu. Karena semuanya tuh dari tadi pengen kayak Bu Herti sama teman-teman, sama Bu Dewi Luciana dan Bu Delfrida. Gimana Bu Herti? Intinya buat kita semua teman-teman, kalau aku sendiri ya, aku memang sudah bosan miskin. Dan ini ya, di bisnis ini kan kita sekali pendaftaran seumur hidup, ya sudah diperjuangkan aja. Nah, satu, jangan kita campur adukkan media sosial kita dengan bisnis A, B, C, dan D. Fokus ya Bu, intinya fokus. Iya, itulah yang membuat kita jadi dinilai orang, ini orang banyak sekali bisnisnya. Aku mau sukses, aku nggak mau cari leader yang banyak bisnis seperti agen dunia. Ya, nanti yang menyesal siapa? Kita, karena dia calon member ini tidak memilih kita, akhirnya dia memilih leader yang aktif, yang rugi siapa? Kita. Jadi kalau memang kita mau sukses, fokus pada tujuan kita. Jangan kita kerjakan A, B, C. Ingat teman-teman, tidak ada orang sukses di 2 titik. Hanya saja di 1 titik, di 1 bisnis. Ya teman-teman, kalau kita mau sukses, udah ayo kita putuskan rantai kemiskinan, fokus pada tujuan, percaya diri, semangat berjuang, pasti sukses. Keren Bu. Benar teman-teman, karena gini, ketika kita menganggap sesuatu hanya sampingan, hanya ini mah buat tambahan aja, ya udah nanti hasilnya juga hanya sekedar aja teman-teman, uang jajan aja. Tapi bukan aku melarang teman-teman untuk punya bisnis lain, boleh, tapi ingat yang namanya orang fokus sama nggak fokus hasilnya pasti berbeda. Aku sendiri sudah buktikan, aku tuh udah hampir 2 tahun loh fokus di AFC. Aku punya bisnis lain tapi bisa dijalankan orang lain. Kalau bisnis ini teman-teman, benar yang Bu Herti bilang, perlu branding kita gitu. Perlu kita menanam, kayak kita punya sawah, kita tanam dulu bibitnya, pelan-pelan nanti kita akan panen. Kayak Bu Herti sehari bisa didatengin 3 orang, 5 orang, 10 orang langsung main menyerahkan diri aja. Itu akan teman-teman rasain. Tapi kalau teman-teman sabar mau menjalani prosesnya. Nggak ada ya orang tiba-tiba langsung sukses. Orang tuh memang senang melihat hanya langsung hasilnya aja. Dia nggak tahu perjuangan orang itu seperti apa. Jadi teman-teman semuanya ikutin tadi tuh tips-tipsnya dari Bu Delfrida, Bu Luciana, Bu Herti, itu udah semuanya terbaik karena emang orang tuh bisa matang dari pengalaman. Aku melihat mereka bertiga tuh luar biasa, benar-benar jadi inspirasi kita semua. Makanya aku terima kasih banget malam ini Bu Herti, Bu Dewi Luciana, Bu Delfrida mau bagi-bagi ilmu buat kita. Insya Allah dengan kita bagi-bagi ilmu tuh kita bukan jadi malah miskin, malah jadi tambah kaya karena kita banyak memberi berkah dan bantuan buat orang lain. Keren banget. Makasih ya Bu Herti, Bu Delfrida, Bu Luciana.
Makasih juga teman-teman yang malam ini udah bergabung. Ingat kita masih ada Zoom lagi nanti di hari Rabu, Kamis, itu hampir setiap hari pokoknya ada Zoom. Dan kita juga banyak banget acara-acara offline. Teman-teman datengin satu-satu, yang bisa datang. Ingat perjuangannya Bu Dewi Luciana, bela-belain datang pertama kali ke acara offline. Itu semuanya nggak ada yang sia-sia ya teman-teman. Semua usaha itu pasti ada hasilnya. Tapi harus terus-menerus dilakuin konsisten dan pantang menyerah. Oke, kalau gitu selamat istirahat teman-teman semuanya. Makasih.